Halo standar semua, kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan bahas kuis pekan ke-7 tentang investment decision criteria. Dari soal yang pertama ya, faktor yang paling tidak penting untuk diperhitungkan dalam aktivitas capital budgeting. Sebagaimana yang kita ketahui, capital budgeting itu kan toolsnya ada 4 ya. Ada NPV, ada IRR, ada profitability index, dan ada payback period atau discounted payback period. Nah, ini mana yang paling tidak penting nih? Yang kita bisa lihat di pilihan jawabannya, yang pertama time value of money. Ini penting ya, hampir semuanya pakai time value of money, baik NPV, IRR, profitability index, discounted payback period. Ini ada konsep time value of money, ada I di sana. Terus kemudian risk return trade off, ini juga konsep yang dipakai di tools capital budgeting yang tergambar di I juga. Ini kan sebenarnya terjemahannya adalah cost of capital. Cost of capital ini merupakan terjemahan dari risiko investasi, investment risk. Terus kemudian net income berdasarkan prinsip accrual accounting. Nah, ini mungkin ya, mungkin jawabannya maksudnya faktor yang tidak penting, tapi kita simpan dulu. Berikutnya cash flow yang dihasilkan dari keputusan investasi. Nah, cash flow ini berarti cash inflow ya, yang diperhitungkan untuk menghitung NPV atau juga IRR. Berarti ini juga penting. Nah, kalau pilihannya 4 ini berarti yang paling tidak penting adalah yang net income berdasarkan prinsip accrual accounting, karena di sini yang dipentingkan justru malah cash flow basis gitu ya, benar-benar uang yang diterima oleh proyek. Oke, berikutnya, manakah dari kegiatan berikut yang termasuk capital budgeting decision? Ingat ya, capital budgeting decision ini kita mengoverview satu proyek gitu untuk kita putuskan go or no go, kita jalanin proyek atau tidak gitu. Nah, kita sekarang lihat pilihan jawabannya. Hypermart membeli persediaan inventory untuk dijual kembali ke pelanggan retail. Nah, ini kata kuncinya di sini inventory ya. Ini kan berarti ada di neraca. Berarti ini bukan capital budgeting, tetapi dia corporate ya, corporate. Nah, dia di sini karena ada di neraca ya, bukan project financing, bukan basisnya proyek sebagaimana capital budgeting, tetapi corporate finance. Terus kemudian pilihan berikutnya, Samsung menerbitkan obligasi dan menggunakan hasilnya untuk pembelian kembali buyback. Nah, ini kata kuncinya ada obligasi, ada buyback saham. Ini juga corporate finance, bukan project finance. PT PLN mengambil utang jangka pendek untuk membiayai operasional sehari-hari. Nah, ini juga ada di liabilities ya. Ini juga corporate financing. Berikutnya, PT Geodipa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini berarti project nih basisnya. Maka yang termasuk capital budgeting decision adalah yang PT Geodipa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikut ini salah satu contoh capital budgeting decision yang dilakukan sebagai amanat dari peraturan pemerintah. Ini mandatory ya, mandatory project. Coba kita lihat pilihan jawabannya, pembangunan pabrik semen di dekat proyek infrastruktur. Nah, ini tidak mandatory, tetapi ini murni bisnis. Pembelian masker dalam jumlah besar oleh apotik, ini juga bisnis ya, bukan sesuatu yang diatur begitu, ada landasan regulasinya. Terus kemudian pembangunan smelter untuk mengolah sumber daya alam sesuai undang-undang minerba. Nah, ini mungkin ini mandatory karena ada basis hukum, ada regulasi yang mengatur. Terus kemudian ekspansi BUMN karya ke luar negeri, ini juga bisnis decision, pengembangan revenue enhancing ya.
Maka jawabannya yang mandatori adalah yang pembangunan smelter berdasarkan Undang-Undang Minerba. Berikutnya, dalam rangka ekspansi pasar, PT Semen Indonesia membuat pabrik baru dengan total investasi 4 juta. Dari program tersebut 3 tahun akan ada cash inflow sebesar ini ya, 275, 3,5. Berapa NPV proyek? Nah ini biasa ya, plain question. Kita tulis saja NPV initial outlay-nya minus 4. Ini dari modal awal atau dari investasi awal. Terus kemudian cash inflow-nya ada 275, 3 dan 3,5 ya. Yang dari sini dibagi discount rate-nya 30%. Berarti nanti jadi 1,3 ya. Nah kita hitung semuanya, ketemunya adalah NPV-nya 1483614. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya lagi PT Maju Kena Mundur Kena mempunyai 2 proposal proyek yang akan dikerjakan. Proyek Alpha punya NPV 12,5 positif. Terus proyek Beta mempunyai NPV 100.000 positif. Terus kedua proyek tersebut tidak mempunyai kaitan, berarti tidak mutually eksklusif dah, dan sumber daya perusahaan lebih dari cukup untuk mengerjakan. Berarti apa yang direkomendasikan dengan situasi seperti ini? Kita lihat jawabannya, agar mengerjakan kedua proyek tersebut karena punya nilai positif. Nah ini kemungkinan jawabannya ya, karena pertama tidak mutually eksklusif dan sumber daya cukup. Berikutnya tidak mengerjakan keduanya karena kedua proyek tersebut tidak saling berkaitan. Nah ini tidak ya, karena tadi NPV-nya positif justru malah harus dikerjakan. Hanya mengerjakan proyek Beta yang nilainya lebih besar, ini juga enggak karena proyeknya non mutually eksklusif. Mencari kriteria alternatif untuk memutuskan proyek mana yang dipilih. Nah, dengan adanya informasi bahwa sumber daya perusahaan lebih dari cukup, maka jelas jawabannya adalah kerjakan semua karena NPV-nya positif. Berikutnya, PT Sumber Kencana mempunyai 2 proposal proyek untuk dikerjakan. Proyek Alpha membutuhkan investasi 300.000, NPV-nya positif 512,5. Proyek Beta 700.000 initial outlay, NPV-nya 100.000 positif. Kedua proyek, nah ini mutually eksklusif dan sumber daya perusahaan lebih dari cukup untuk mengerjakan kedua proyek tersebut. Jadi apa rekomendasinya? Apakah mengerjakan kedua proyek tersebut karena NPV-nya positif? Tidak ya, karena mutually eksklusif proyek, jadi harus salah satu karena saling predator gitu ya, saling menggantikan substitusi. Terus kemudian tidak mengerjakan keduanya karena tidak berkaitan, ini juga enggak karena NPV-nya positif nih, berarti harus dipilih salah satu karena mutually eksklusif tadi. Hanya mengerjakan proyek Beta yang nilai NPV-nya besar, Alpha 512, Beta 100.000, lebih besar Beta, dan kemudian Beta yang akan kita kerjakan. Mungkin ini ya jawabannya. Kita lihat pilihan yang satunya lagi, mencari kriteria alternatif untuk memutuskan mana proyek yang dipilih. Ini tidak perlu karena sudah jelas ada NPV, maka jawabannya adalah yang mengerjakan proyek Beta karena nilai NPV yang besar. Berikutnya, PT Semencin membeli alat baru senilai 15.000, menghasilkan cash flow 6.000 per tahun selama 5 tahun, discount rate-nya 12. Diminta untuk menghitung NPV. Nah ini sederhana ya, jadi initial outlay-nya 15.000, terus kemudian cash inflow-nya 6.000 selama 5 tahun. Karena ini jumlahnya sama, ini kita bisa pakai annuity dengan diskon 12%. Nah, ini kita cari NPV-nya, kita masukin ke rumus. Ini rumus NPV-nya. Atau cara cepatnya kalau cash flow-nya annuity begini, kita langsung kalikan ya
cash inflow yang 6.000 tadi kita kalikan dengan present value interest factor annuity 12% selama 5 tahun itu 3,6048. Ini kita kalikan ditambah initial outlay-nya ya minus 15. Hasilnya adalah 6629. Berikutnya, dalam membandingkan proyek yang mutually eksklusif tapi memiliki jangka waktu yang berbeda. Nah, ini berarti kita tidak langsung bisa menggunakan NPV ya. Tetapi karena jangka waktunya berbeda, kita gunakan IRR ini jelas bukan. Nah, ini equivalent annual cost atau EAC. Kita cari dulu NPV-nya dibagi dengan annuity faktornya. Ya, jawabannya adalah EAC. Berikutnya, Budi dan Siti sedang memikirkan untuk resign di bidang keuangan yang penuh tekanan katanya. Mereka berpikir untuk membeli franchise frozen yogurt karena sedang trending, tidak diragukan lagi akan menghasilkan arus kas positif di awal. Nah, ini kata kunci. Terus kemudian, namun karena mereka tidak yakin dengan potensi permintaan pelanggan di kemudian hari, kemudian kita diminta untuk teknik capital budgeting apa yang dapat kita rekomendasikan ke Budi dan Siti. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Sekali lagi ada arus kas positif di awal dan tidak yakin dengan potensi permintaan pelanggan. Berarti ini mengindikasikan bahwa ada resiko investasi gitu ya. Ini kalau diterjemahkan tidak yakin, ini berarti ada risiko investasi yang muncul, dan risiko investasi yang muncul ini kita bisa ukur dengan tools apa nih gitu. Toolsnya apa? Kita coba lihat di pilihan jawabannya. Pertama, discounted payback period. Discounted payback period, sebagaimana yang kita tahu, kan dia menghitung berapa lama balik modal gitu ya, dengan mempertimbangkan arus kas yang di discounted. Nah, mungkin ini nih, karena discounted ini kan menggambarkan risiko ya. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Yang lain profitability index. Profitability index ini kan yang dibagi dengan initial outlay itu ya. Jadi lebih kuat discounted payback period karena lebih mencerminkan adanya risiko. Terus kemudian internal rate of return, ini mengukur discount rate ketika NPV 0. Ini enggak terkait dengan risiko investasi, tetapi lebih ke melihat apa? Minimal return yang diterima. Modified internal rate of return juga enggak, karena ini turunan dari IRR, karena kelemahan IRR yang dia bisa muncul lebih dari sekali. Maka jawabannya ini ya, discounted payback period. Berikutnya, PT Warsawa sedang mempertimbangkan pembelian alat baru, membutuhkan investasi awal 15.000, ini berarti initial outlay, dan 4.000 biaya operasional selama masa manfaat 5 tahun. Oke. Perusahaan menggunakan diskon rate 8%, berapa EAC-nya? Nah, ini rumus EAC ya. Kita cari dulu present value dari cost dibagi dengan annuity factor. Cost-nya tadi 15.000, ini minus. Terus kemudian 4.000 biaya operasional, berarti kita tulis 4.000 selama 5 tahun, minus semua ya. Dibagi dengan discount rate-nya 8%, kita masukin 8, jadi 1,08 pangkat N-nya. Nah, ini kita cari NPV-nya. Cara lain, karena ini 4.000-nya ini tetap begitu ya selama 5 tahun, berarti ini sebuah annuity cash flow. Kita bisa langsung kalikan dengan present value interest faktornya. Jadi minus 4 kali, di sini diketahui present value annuity 8% 5 tahun 3,9927. Ini bisa dilihat di tabel ya, yang sudah diberikan linknya juga. Jadi memang tabel itu sangat membantu perhitungan.
mempercepat sih lebih tepatnya. Oke, ini balik lagi ke soal. Minus 4 kali 3,9927 itu 15,9708. Berapa nih berarti? 15.970,8 ya. Terus kemudian initial outlay-nya tadi 15, jadi NPV-nya minus 30.970,8. Terus kemudian ini kita masukkan ke rumus EAC, PV of cost ya, dibagi dengan annuity factor. Annuity factornya tadi 3,9927 ya di sini. Nah, ini perhitungannya, maka hasilnya adalah 7756,8563. Jawabannya adalah yang A. Oke, demikian pembahasan kuis kita untuk pekan ke-7 tentang investment decision criteria. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan komen di bawah. Terima kasih dan selamat belajar untuk UTS.